Ada sebuah bagian dalam kitab Mazmur 20 yang terdengar seperti sebuah berkat atau doa atas hidup seseorang. Dan tema utama dari bagian firman ini adalah tentang Allah yang menjawab kita. Mazmur 20 ayat 1-9 berkata demikian. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya pertolongan kepadamu dari tempat kudus, dan kiranya diingatnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan kiranya diterimanya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil segala rencanamu. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ia menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegang pada keretanya dan orang itu pada kudanya. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kami pada waktu kami berseru. Dari Mazmur 20 tersebut kita mengetahui bahwa Allah yang tidak berubah. Kebaikan dan kasih Allah tetap sama. Yang kumaksud adalah manusia bisa berubah. Hari ini mengasihi, besok membenci. Lihatlah apa yang terjadi sebelum penyaliban Yesus. Pada hari Minggu Palem, orang banyak bersorak-sorai, menghamparkan daun palem di jalannya. Namun beberapa hari kemudian, kerumunan yang sama berteriak, "Salibkan dia." Kamu lihat, orang bisa berubah. Mereka mungkin berkata, "Jika kau butuh bantuan, telepon saja aku." Tapi saat kau benar-benar menelepon, berapa banyak yang benar-benar menjawab? Bersyukurlah, karena Allah tidak berubah dari hari ke hari. Firman-Nya penuh dengan undangan untuk berseru kepadanya, dan Dia berjanji. Dia akan menjawab. Mazmur 23 ayat 4 berkata, penyertaan Allah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Perhatikan, sekalipun aku berjalan melalui. Ini bukan doa, ya Allah, jangan biarkan aku masuk lembah ini, melainkan Engkau menyertaiku saat aku melaluinya. Allah menyertai kita dalam setiap situasi. Dia besertamu dalam api, dalam air yang dalam ujian, dan pertempuran. Jika kau menghadapi kesulitan, ingatlah, Allah besertamu. Serahkan segala sesuatu kepadanya. Yeremia 32 ayat 17 berkata, Ah, Tuhan Allah! Sesungguhnya, Engkau telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tidak ada sesuatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kekasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang terbuka, mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, sumber kekuatan dan pengharapan kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Beberapa dari kami sedang menghadapi peperangan rohani yang begitu berat, pertempuran yang tidak kami mengerti bagaimana cara menangnya. Tapi kami percaya, ketika kami lemah, justru disitulah kuasa-Mu dinyatakan secara sempurna.
Beberapa dari kami merasa seperti berjalan dalam kabut, bingung, tidak tahu arah, tidak jelas langkah berikutnya. Tuhan, singkapkanlah awan itu. Tunjukkanlah jalan-Mu seperti tiang awan dan api bagi Israel. Ada juga yang bergumul dengan kesepian yang menusuk, kecemasan yang menggerogoti, dan rasa takut yang seolah mencekik. Ya Roh Kudus, peluk kami seperti anak yang hilang di peluk Bapa. Ingatkan kami bahwa kami milik-Mu, diukir di telapak tangan-Mu, terdaftar di kitab kehidupan-Mu. Maka hari ini, dengan iman kami menyatakan, Engkau adalah Jehovah Nissi, panji kemenangan kami dalam peperangan. Sebagaimana dalam Keluaran 17 ayat 15. Engkau adalah Jehovah Jireh, penyedia segala kebutuhan kami. Sebagaimana dalam Kejadian 22 ayat 14. Engkau adalah Jehovah Rapha, tabib bagi luka hati dan tubuh kami. Sebagaimana dalam Keluaran 15 ayat 26. Jawablah seruan kami, ya Bapa. Teguhkan kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika kami goyah, jadikan kaki kami seperti kaki rusa yang teguh di tempat tinggi. Ketika kami ragu, nyalakan kembali api iman kami. Kami percaya pada firman-Mu yang berkata, Berserulah kepadaku, aku akan menjawab dan menunjukkan hal-hal besar yang tidak kau ketahui. Maka sekarang, dengan hati yang berharap, kami angkat pujian. Kuasa-Mu mengubah yang mustahil. Kasih-Mu menghancurkan setiap tembok. Nama Yesus lebih tinggi dari segala nama. Di dalam-Mu kami menemukan kemenangan. Bapa, dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kami akhiri doa ini dengan keyakinan. Engkau sudah mendengar, Engkau sedang bekerja, dan Engkau akan menyelesaikannya. Amin. Matius 11 ayat 28-29 berkata, Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dunia mungkin mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kita mengandalkan Allah yang tak pernah gagal. Beberapa percaya pada kereta dan kuda, tetapi kita percaya pada nama Tuhan, Allah kita. Mereka jatuh, tetapi kita bangkit dan tetap tegak. Ya Tuhan, jawablah kami ketika kami berseru. Tuhan Yesus memberkati. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami siap untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.